Oke, ini cara jalanin bisnis online di tahun 2022. Sebenarnya banyak video yang udah ngebahas topik ini, tapi gue akan ringkas jadi 5 step sampai bisnis online itu bisa jalan secara rapi. Mau itu ada ide, marketingnya, sampai bikin produknya, sampai perintilan-perintilan kayak inventory, barang, karyawan, finance, dan lainnya. Karena jujur toolsnya tuh semuanya udah ada dan banyak yang gratis. Tinggal kita mau jalanin atau enggak. Gue sebisa mungkin bahas ini di bawah 10 menit biar langsung bisa praktek mulai dari ide dari nol sampai bisnisnya beroperasional. Mungkin omsetnya bisa puluhan juta sampai ratusan juta menggunakan sistem ini. Tapi again, bisnis online itu nggak bakal jalan kalau misalnya kita nggak ada kemauan buat coba jalanin. Percaya atau enggak, banyak banget yang DM gue bilang, kok gue punya ide ini. Terus gue tanya kenapa nggak jalan? Nggak tahu mulai dari mana, modalnya nggak ada. Terus kayak akhirnya ide itu selama 1 tahun ya ide doang nggak dijalanin. Itu namanya bukan entrepreneur, itu namanya whatpreneur. Mau jadi entrepreneur tapi akhirnya nggak ngelakuin. Coba step pertama tuh sebenarnya yang paling simpel, ide bisnis apa yang kira-kira kita mau lakuin. Nah di 2022 gue pernah bahas tentang ide-ide bisnis yang pemula tuh bisa lakuin bahkan dengan modal minim. Tapi di sini gue bakal share beberapa ide-ide bisnis lain yang kalian sebenarnya bisa lakuin sekarang juga. Nah tapi jangan lupa kunci dari bisnis yang berjalan jago dan bagus ke depannya, itu ide bisnis yang kalian sendiri percaya sama masalahnya. Seandainya kalau misalnya kalian bukan tipe yang suka makanan nih, misalnya kayak oh ya udah semua makanan biasa aja sama aja. Tapi ada orang bilang ini ide F&B ini bagus banget nih, lu harus jalanin ini. Saran gue coba evaluasi lagi apakah ini bener-bener ide bisnis yang gue pengen jalanin. Karena ide yang bagus kadang memang butuh bertahun-tahun untuk ngedevelop jadi bisnis yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran. Dan kalau misalnya kalian sendiri nggak percaya sama masalahnya dan nggak passion dari masalahnya, bisa jadi sebelum dia matang jadi bisnis yang gede banget, kalian tuh udah drop duluan di tengah jalan. Nah kalau kalian udah evaluasi diri lah, kira-kira problem apa yang mau coba kalian tackle dari tadi ya, ide-ide semua mana yang kira-kira menarik buat kalian. Yang kalian harus lakuin adalah market research. Soalnya di step 1 ini tuh gratis, kalian nggak perlu keluar duit gimana buat make sure idenya jalan atau enggak. Market research tuh kalian bisa lakuin dengan ngelihat kompetitor. Misalnya ada nggak yang ngelakuin kayak gini walaupun bukan di daerah kalian, atau mungkin di luar negeri, atau mungkin teman kalian. Terus mereka jual produknya harganya berapa, laku nggak produknya, reviewnya bagus nggak. Basically di step ini tuh kalian bisa modal Google untuk validasi ide sebelum dimulai. Kalau gue pribadi, gue bakal makan waktu 1-2 minggu untuk matengin satu ide, mau itu riset kompetitor maupun survei ke calon customer sebelum kita step kedua. Nah step kedua itu simple, MVP. Kalau di dunia startup itu namanya minimum viable product. Jadi kalian bikin produk yang kecil, yang belum perfect, tapi kalian langsung jualan anyway. Mungkin simpelnya kita coba ide F&B tadi ya, ternyata kita mau explore cemilan khas Medan. Kita udah riset nih, ternyata di Jakarta demand-nya ada, ternyata ada kompetitor lain yang ngelakuin kayak gini jual harga 10.000. Terus somehow kita bisa nemuin supplier di mana kita bisa jual itu harga lebih murah dikit nih, 6.000, 7.000, tapi untungnya tetap oke. Nah menurut gue barrier-nya untuk kebanyakan pebisnis tuh di sini salah. Mereka harus tunggu, ya udah gue gitu gue perlu modal gede, gue perlu stok langsung barang nilainya puluhan juta. MVP artinya pertama, economics-nya nggak mesti make sense, desainnya nggak perlu perfect, makanannya nggak perlu kayak udah sampai kita udah riset berbulan-bulan. Bikin aja versi satunya, terus dijual. Karena step paling penting dari MVP ini adalah mendapat feedback dari customer. Step 1 itu kita dapetin feedback dengan kita ngeriset, step kedua kita dapetin feedback dengan customernya langsung. Dan jujur, banyak banget bisnis yang bisa di-set, oke ini bisa gede atau enggak, cuma dari 2 step ini. Dari MVP ini, kalau kalian ikutin video gue sebelumnya, kan ada 3 aspek dari planning bisnis, produk, marketing, dan operasional. Kalau kalian udah di tahap MVP ini, biasanya kalian udah tahu 2 hal ini, produknya apa, gimana cara jualannya. Cuma kebanyakan orang bingung, habis itu gimana cara gue bikin sistemnya. Nah untuk kebanyakan bisnis kecil, saran gue, sistem itu jangan terlalu ribet. Jangan kayak oke, gue perlu hire HR, gue perlu hire accountant dan lain-lain. No, keep it sesimpel mungkin. Karena semua orang tahu, untuk bisnis yang baru mulai, yang paling penting adalah produk dan gimana cara kita marketingin ya. Nah, tapi makanya di sini gue pengen share sebenarnya ada satu buat ngebantu sistem kalian. Paling simpelnya, kalian bisa ngatur keuangan, kalian bisa ngatur operasional, dan ngatur arus kas untuk marketing. Keuangan, simpelnya catat semua pengeluaran, pemasukan, operasional, gaji karyawan, misalnya kalian harus bayar transport ke sana, ke sini. Mau itu untuk catat inventory, catat data customer, sampai marketing. Mungkin sistemnya adalah nanti gimana cara kolateral atau misalnya gambar di Instagram, postingannya gimana, kontennya gimana. Kalau konsepnya online shop, gue saranin banget kalian lihat Go Store. Pasti tahu dari namanya aja, ini tuh dari ekosistem Gojek. Seandainya kalian mau go digital, nah dia tuh sebuah platform yang bisa kalian ngebantu bikin online presence-nya, mulai dari website-nya, tokonya, dan itu langsung terintegrasi sama data-data tadi. Sistem inventory, pencatatan barang kalian, nge-link ke toko kalian di social media, dan dia bahkan integrasi ke Instagram Shop. Sistem yang simple yang tadi, catat keuangan, operasional, itu tuh fiturnya lengkap banget di Go Store. Kalau pengen lebih detail, gue lagi collab sama mereka, kalian bisa cek link di caption di bawah, terus kalian bisa langsung bikin website gratis. Simpelnya kalau kalian udah bikin akun, kalian tuh tinggal ikutin step by step ini yang menurut gue simple banget ya. Tentuin nama tokonya, jualan barangnya
kayak apa, sampai profil bisnis kalian tuh kayak gimana. Analoginya step 3 ini kita siapin infrastruktur atau enggak sistem yang simple biar bisnis kita bisa beroperasi. Mau itu dari digital sampai ya itu pencatatan keuangan dan lain-lain yang semuanya tuh ada di GoStore. Menurut gue sih hebat sih produknya. Since kita udah ke step 3, selanjutnya apa? Step keempat itu setelah kita ngelewatin fase bikin sistem, bikin MVP, yaitu kita mau gedein bisnis kita dong. Cara gedeinnya gimana? Ya cari customer lagi. So kita ngegedein bisnis dengan mengulangi proses membikin produk, improve produk, cari customer, improve produk, cari customer. Di video lain tuh gue udah banyak banget bahas tentang gimana caranya inbound marketing, outbound marketing. Dan kalian nggak perlu pakai yang mahal-mahal dulu. Free marketing channel, yaitu bikin konten di Instagram, di TikTok, nawarin ke teman, terus bikin mereka rekomendasi ke teman lain. Itu tuh sebenarnya cukup banget untuk bisa dapat omset di atas 10 juta. Ini kalau menurut opini pribadi gue. Contoh simple untuk appeal atau kayak bikin menarik ke calon customer kalian adalah punya sesuatu yang mungkin bisnis online lain nggak punya. Misalnya kalian ke website, beli produk atau lihat-lihat produk kalian tuh simple, kayak yang dibikin dari GoStore ini. Terus invest di foto yang bagus, kayak keluarin modal dikit lah untuk misalnya desain-desain yang bagus, kayak foto-foto produk yang bagus. Dan kalau kalian pakai free marketing channel tadi, misalnya kayak Instagram dan lain-lain, GoStore tuh bisa nge-integrate itu. Contohnya kayak gini. Menurut gue sebenarnya semua yang kalian butuh untuk mulai bisnis online tuh ada di internet. Dan contohnya ada platform kayak GoStore gini yang memudahkan bisnis online punya edge atau kelebihan dibanding bisnis lainnya. Yang penting kalian mau mulai. Tapi kalau misalnya udah mulai, gimana cara kita grow dan improve bisnis ini sampai puluhan, ratusan juta? Ya udah, step 5 adalah grow and improve. Yang harus dipahami dari bisnis adalah gak ada teori pasti. Biasanya kalau kita bikin planning 6 bulan, 1 tahun ke depan itu tuh gak sesuai dengan planning kita. Karena perubahan zaman, perubahan customer, perubahan kompetitor, itu tuh sekarang cepet banget. Ada analogi lucu kalau di startup, yaitu kita terjun pakai pesawat, tapi pesawatnya belum jadi kita sambil terjun, kita sambil bangun pesawatnya. Analogi itu tuh sebenarnya artinya bisnis kita sambil berjalan, kita baru figure out, oh ternyata marketing yang bagus begini, oh ternyata produk yang bagus begini. Kita cek terus performance bisnis kita. Kalau udah punya sistem kayak di GoStore itu, bisa lihat nih keuangan kita gimana, sehat atau enggak, apakah kita perlu naikin harga produk, apakah produk kita terlalu mahal, inventory kita gimana, banyak nggak barang-barang yang mandet, barang-barang apa aja yang bagus, ternyata barang apa yang nggak kejual. Dan itu harus setiap bulan, bahkan setiap minggu tuh dipelajari untuk bikin adjustment di bisnis kalian. At the end, dengan grow-nya bisnis, timnya juga bisa grow, kalian bisa hire orang lagi, sampai di tahap bisnisnya bisa autopilot. Itu sih harapan dari banyak pebisnis online. Jadi kalian liburan di Bali, masih bisa dapat duit. So, konklusinya apa? Konklusinya start small. Jangan jadi mompreneur, mulai dengan modal kecil, minimalisir resiko, dan coba aja dulu jualan gitu. Pakai platform-platform gratis, free marketing channel, social media, bikin konten, dan pergunakan platform-platform kayak GoStore ini untuk mempercepat bisnis kalian lebih rapi ke depannya. Jangan lupa kalian bisa langsung di bawah, cek linknya. Gue lagi collab, kalian bisa dapat website gratis yang terintegrasi langsung ke social media. Anyway, thanks GoStore buat sponsoring this video. Semoga video ini bisa melahirkan banyak pebisnis-pebisnis online lain di 2022. Spend some time, ulangi videonya, lihat ide-ide mana yang cocok buat kalian. Terus kira-kira ngadep di mana. Kalau misalnya bermanfaat, feel free subscribe, komen di bawah, tanya-tanya, ngobrol sama viewers lain. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.